Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd, fa ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, laqad qala Allah ta'ala ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Kaum muslimin dan muslimat yang dirahmati oleh Allah Ta'ala, alhamdulillah kita kembali dipertemukan oleh Allah Ta'ala. Namun insya Allah pada kesempatan kali ini yang biasanya kita membahas tentang tafsir dan pembahasan tentang juz amma, juz ke-30 sudah selesai kita bacakan. Sekarang insya Allah kita akan beralih pada pembahasan berkaitan dengan fikih. Hasil diskusi kita pada pertemuan sebelumnya, maka kita lanjutkan pembahasan fikih yang pernah kita bacakan tentang wudhu ya. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita bacakan keterangan ulama berkaitan dengan wudhu. Kitab yang kita gunakan, kitab utama tentunya kitab dalam mazhab Syafi'i. Kita gunakan kitab Madul Ghayah wa Takrib atau dikenal dengan kitab Matan Abi Syuja. Kitab ini kitab dasar dalam mazhab Syafi'i. Dan insya Allah sekali lagi kita bacakan keterangan utama berkaitan dengan wudhu. Wudhu kata ulama secara bahasa itu artinya an-nazafah, kebersihan artinya wudhu itu ya. Adapun istilah syariat, wudhu itu adalah isti'malul ma'i fi a'dha'in makhsusah. Menggunakan air digunakan untuk membasuh anggota tubuh yang khusus. Tidak semua anggota tubuh yang dibasuh, tapi ada beberapa anggota tubuh yang dijelaskan dalam syariat kita. Tentang wudhu sudah Allah Ta'ala jelaskan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Nanti bisa dibaca dalam surat Al-Maidah ayat 6. Di situ dijelaskan tata cara berwudu. Namun sebelum kita bacakan tentang tata cara berwudu, kita sampaikan dulu keterangan dari ulama berkaitan dengan syarat-syarat berwudu, baru kemudian wajib-wajibnya dan seterusnya. Syarat-syarat wudu ini dijelaskan di dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i halaman 70. Dalam kitab Al-Mu'tamad fil Fiqh Syafi'i halaman 70 bisa dicek nanti. Di situ dijelaskan tentang syarat-syarat wudu, kita ringkas. Yang pertama syarat-syarat wudu, an yakunal wudu'u bima'in mutlaq wa yushtaratu an ya'rifa annahu ma'un mutlaqun auzan. Syarat pertama, wudhu itu medianya harus menggunakan air mutlak. Dan disyaratkan kita harus tahu ini air mutlak. Atau punya keyakinan yang kuat, lebih condong kita melihat berpendapat ini adalah air mutlak. Apa yang dimaksud dengan air mutlak? Air mutlak dalam mazhab Syafi'i yaitu air yang tetap dalam kondisi asalnya, tidak mengalami perubahan. Itu namanya air mutlak. Dan air mutlak ini dulu pada pertemuan-pertemuan sebelumnya sempat kita bacakan keterangan dari mazhab Syafi'i, yaitu air yang turun dari langit atau air yang keluar dari bumi. Kemudian tidak ada perubahan. Tidak ada perubahan rasa, bau atau warna. Rumusnya seperti itu. Kita bisa mengetahui ini air mutlak atau tidak. Sumbernya dari mana? Yang pertama sumbernya itu dari atas langit
atau keluar dari bumi. Dalam mazhab Syafi'i kan ada 7 tuh jenis air yang boleh digunakan untuk berwudu dan untuk mandi besar. Air dari langit seperti air hujan, air embun, air es, air salju. Kemudian air dari bumi, air laut, air sungai, mata air. Itu salah satunya ya. Kalau bercampur dan bisa merubah salah satu karakternya, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Bukan air mutlak lagi namanya, berubah dianya. Contoh misalkan air yang ada di dalam bak kamar mandi, itu air mutlak. Kalau mengalami perubahan, umpamanya misalkan nggak sengaja kemasukan sabun misalkan, dilihat dulu ada nggak perubahan. Kalau ada perubahan rasa atau bau atau warna, maka tidak boleh digunakan untuk bersuci. Mau untuk mandi silakan, mau untuk mandi, untuk nyuci baju silakan. Tapi kalau digunakan untuk bersuci nggak boleh. Airnya tidak bisa digunakan untuk mensucikan. Kalau sekali lagi ada perubahan rasa atau bau atau warna. Ini yang pertama. Yang kedua, dalam mazhab Syafi'i syarat kedua, adamu wujuhil hail. Tidak boleh ada penghalang, nggak boleh itu. Ada penghalang yang menghalangi air wudhu itu mengenai kulit anggota tubuh yang wajib dibasuh. Tangan, kaki, wajah, kepala, misalkan, atau rambut ya. Itu nggak boleh ada penghalangnya. Umpamanya misalkan tangan kita ini ada lakban misalkan, ada lakban ketutup sama lakban. Pas habis wudhu kita ngelihat ternyata ada lakban di tangan kita. Apakah sah wudhunya? Dilihat dulu. Wudhunya, lakbannya ini rapat apa enggak? Kalau rapat sehingga kelihatan ada kayak ini yang tidak terkena air wudhu gara-gara lakban misalkan ketempel di tangan, berarti wudhunya nggak sah. Tapi kalau seandainya ada lakban dan itu nggak rapat, ada lakban memang di tangan atau di tumit, di telapak kaki, tapi kalau kita perhatikan ternyata masih tembus tuh air itu, masih membasahi telapak kaki misalkan, maka wudhunya itu dianggap sah. Maka dilihat dulu tuh, menghalangi apa enggak. Kalau menghalangi air wudhu mengenai kulit, mengenai anggota tubuh yang wajib dibasuh, maka wudhunya nggak sah, perlu diperbaiki. Contoh yang sering terjadi misalkan bagi kaum perempuan, tangan itu wajib dibasuh. Dari Bundesliga Live iNews Premium Sports. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Inilah Interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, walaupun agak juga Kita tidak masuk bisa ke yang 30 dibuktikan. tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. ujung jari sampai siku. Laki-laki gitu juga. Cuma terkadang perempuan ini pakai pewarna kuku, apa namanya itu, pewarna kuku lah.
Nah, pokoknya jenis macam yang khawatir nyebut merek nanti. Banyak tuh pewarna kuku yang dipakai oleh perempuan. Boleh nggak Pak Ustadz kita pakai pewarna kuku? Boleh, nggak jadi masalah. Halal hukumnya. Kalau bahannya boleh dalam syariat, tidak bertentangan dengan syariat, boleh. Cuma kita perhatikan, apakah pewarna kuku ini menghalangi air wudhu mengenai kuku apa enggak? Kuku kan wajib tuh dibasuh. Dari ujung jari sampai siku itu wajib dibasuh. Tidak semua pewarna kuku itu menghalangi air wudhu, enggak. Ada kan jenis, nggak apa-apa lah kita sebut mereknya ya. Mungkin cuma pewarna apa namanya itu, tumbuh-tumbuhan, misalkan dari tumbuh-tumbuhan. Yang ini tidak menghalangi air untuk mengenai kuku, boleh, nggak jadi masalah. Nah, ada yang seperti zat kimia, misalkan dari zat kimia ini menghalangi air wudhu mengenai kuku, misalkan harus dikerik dulu itu wajib dibersihkan dulu. Karena misalkan menghalangi air wudhu mengenai kuku itu nggak boleh. Salah satu syarat sah, wudhunya dianggap sah, penghalangnya ini harus dihindarkan dulu. Nah, penghalangnya ini harus dihindarkan dulu. Pena gimana Pak Ustadz? Pena, nah kita hanya bisa memberitahukan kaidahnya. Ada coretan bekas pulpen misalkan di tangan, bekas tinta misalkan, habis pemilu ada tintanya misalkan. Kita hanya memberitahukan rumusnya. Rumusnya jangan sampai ada penghalang yang menghalangi air wudhu itu mengenai kulit atau mengenai kuku, nggak boleh. Tapi kalau seandainya tintanya, tinta pulpen misalkan atau yang lainnya yang tidak menghalangi air wudhu mengenai kulit masih tembus misalkan. Memang ini tinta pulpen nih misalkan, tapi kulit masih basah, tidak menghalangi terkena air wudhu, maka dikatakan sah wudhunya, memenuhi syarat. Jenisnya Allah alim shawab. Nah, kalau jenisnya bukan bidang saya jenisnya, silahkan diteliti. Ini jenis pulpen jenis tinta pulpen yang menghalangi air mengenai kulit misalkan. Silahkan dicari, mungkin berbeda-beda, mungkin tergantung bahannya, tergantung apanya. Silahkan nanti diperhatikan, silahkan dicari tahu. Kita hanya menyampaikan rumusnya. Kalau kasusnya seperti ini, kejadian habis sholat, nggak taunya kita ngelihat ada lakban di kaki kita. Nah, kalau wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Habis sholat, nah ada lakban di kaki misalkan. Nah ada cat misalkan, tergantung catnya ya. Kalau catnya menghalangi terkena air wudhu, ya nggak sah wudhunya. Wudhunya nggak sah, sholatnya juga nggak sah. Tahunnya ini habis sholat isya misalkan. Nah gimana nih? Saya datang ke masjid untuk sholat maghrib, nggak pulang ke rumah, nunggu sampai sholat isya. Tapi habis sholat isya ketahuan ada lakban di kaki saya misalkan, di telapak kaki, atau ada bekas cat, atau ada benda yang lainnya yang dianggap ini menghalangi terkenanya air wudhu. Ini kira-kira kapan ini terjadinya lakban ini nempel ke telapak kaki? Bisa jadi sebelum sholat maghrib, atau setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya. Kan banyak kemungkinannya ini. Kalau maghrib sama isya-nya udah ketempel itu lakban, ketika dia sholat maghrib udah ketempel sama lakban, bisa jadi nggak sah. Tergantung situasi. Tapi kalau dia misalkan ragu, gimana ini? Saya nggak tahu ini. Kapan lakban ini nempel di kaki? Jelas lakban ini rapat kayaknya ini. Dilihat dulu tuh. Karena kemungkinan banyak tuh. Kemungkinannya lakban itu udah nempel sebelum berwudu, atau setelah berwudu, atau setelah sholat maghrib, atau setelah sholat isya. Itu banyak kemungkinan kapan lakban itu nempel. Nah pas ketika kita berwudu, yakin kita kan basuh kaki tuh. Saya basuh kaki Pak Ustadz, saya gosok-gosok kaki saya, telapak kaki saya gosok-gosok misalkan untuk biar dibersihkan. Enggak ada lakbannya. Nah, berarti kita yakin saat itu ketika berwudu enggak ada lakbannya.
nggak ada yang menghalangi air untuk mengenai kulit. Walaupun kita lihatnya habis sholat isya ternyata ada lakban, maka sholatnya tetap dianggap sah. Kenapa seperti itu? Karena kita yakin ketika berwudu nggak ada penghalangnya. Kecuali kalau kita ini tahu sebelum berwudu itu Pak Ustadz, saya ini ada kerjaan, saya tahu ada lakban yang nempel di kaki, tapi saya lupa untuk ngelepasinya. Lain lagi kasusnya, bisa jadi nggak sah wudunya itu. Kalau dia tahu sadarnya lakban ini nempel sebelum dia berwudu. Tapi kalau dia yakin pas wudu tadi lakban tuh nggak ada. Karena saya ini punya kebiasaan ngelihat telapak kaki, gosok-gosok telapak kaki biar telapak kaki bersih ketika berwudu. Itu berarti kemungkinannya lakbannya nempel, kemungkinan besarnya itu setelah berwudu. Entah sebelum sholat maghrib atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya. Kalau kasusnya seperti ini, maka sholatnya dianggap sah, wudunya dianggap sah. Karena yang jadi acuan ketika dia berwudu, dia yakin ternyata nggak ada lakban yang nempel di kaki dia. Itu kalau kasusnya seperti tadi. Yang jadi masalah, kalau dia nggak tahu sama sekali, saya ragu nih. Ketika wudu ada nggak lakban? Itu jadi masalah tuh. Dan ini sudah sholat isya nih. Apakah lakban ini nempelnya sebelum saya berwudu atau setelah berwudu atau setelah sholat maghrib atau setelah sholat isya, saya nggak tahu. Maka kalau kita nggak tahu sama sekali, nggak ada indikasi tertentu lebih condong yang mana, maka sholatnya tetap dianggap sah. Kita dihukumi waktu terakhir kapan kita ngelihatnya. Waktu terakhir kita ngelihatnya habis isya, bisa jadi kemungkinannya ini atau lakban ini nempelnya setelah sholat isya. Maka tetap dianggap sah kalau kejadiannya seperti ini. Allahul Bisawab. Semoga bisa dipahami ya Bapak sekalian, Ibu sekalian ya. Tergantung kondisi nantinya. Yang jelas jangan sampai ada penghalang. Kalau ada penghalang yang menghalangi kulit terkena air wudhu, maka harus dihilangkan dulu. Itu syaratnya menurut mazhab Syafi'i. Yang ketiga, jiryanul ma 'alal adwi al-maghsul. Mengalirkan air kepada anggota tubuh yang wajib dibasuh. Bapak-bapak sekalian, cara berwudu sekali lagi sudah Allah Ta'ala jelaskan dalam surat Al-Maidah 6. Termasuk kita nyiram air ke anggota tubuh, itu ada aturannya, nggak bisa sembarangan kita. Ada mode orang cuma nepuk-nepuk aja, nah misalkan ada orang sakit, tepuk-tepuknya aja misalkan, di gini-gini aja kan tangannya misalkan. Ada mode kayak gitu. Ada dulu yang sempat viral itu katanya es batu tuh, wudhu dengan es batu. Saya nggak lihat videonya, tapi saya pernah ditanya sama jamaah, boleh nggak Ustadz kita wudhu dengan es batu? Saya ngomong nggak masalah, tinggal cara wudhu dia benar apa enggak. Kalau ada airnya es batu itu nggak jadi masalah, tapi cara berwudhu dia harus benar. Nah salah satu cara berwudhu itu ada anggota tubuh yang wajib dialirkan ketika nyiram. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. orang kobaran api. Tertangkap satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan Kuliner Special Weekend
Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Nggak bisa cukup diusap, usap aja Ustaz. Nah ini misalkan kaki diusap aja, hati-hati itu. Mau dia pakai semprotan boleh, mau dia pakai keran air boleh, mau dia pakai gayung boleh, asal cara wuduknya benar. Nah dijelaskan dalam mazhab Syafi'i, syarat ketiga itu jiryanul ma' alal atfil maghsul, mengalirkan air di anggota tubuh yang wajib dibasuh. Kalau kita perhatikan Bapak-bapak sekalian, perintah Allah Ta'ala tentang tata cara berwudu itu ada di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Allah menggunakan kata faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiqi wamsahu biru'usikum wa arjulakum ila ka'bain. Yang disebut dalam surat Al-Maidah itu cuma 4 kondisinya. Cuma 4 anggota tubuh, wajah, kepala, tangan sama kaki. Kumur-kumur gimana Pak Ustadz? Nah, terus kita basuh kedua telapak tangan mana Pak Ustadz? Kita dari kanan dulu baru kiri dulu, kan nggak disebut dalam surat Al-Maidah, itu nggak wajib. Kita harus kanan dulu sampai kiri. Yang wajib itu yang Allah Ta'ala sebutkan di dalam surat Al-Maidah ayat 6. Mau dia nggak baca doa, mau dia wuduk dari kiri dulu, itu tetap sah. Asal syarat-syaratnya paling minimal udah dia tunaikan. Nah tadi kalau kita perhatikan dalam surat Al-Maidah ayat 6, perintah Allah itu berbeda-beda. Redaksi teksnya itu beda-beda. Ketika Allah Ta'ala menyuruh untuk membasuh wajah, Allah menggunakan kata ghusl, faghsilu. Begitu juga tangan, wa aydiyakum ilal ka'bain. Basuhlah tangan kalian itu sampai ke siku. Kaki gitu juga. Sampai ka'bain, dibasuh wajib itu sampai mata kaki. Dalam mazhab Syafi'i dilebihkan, disunahkan seperti itu. Tapi giliran untuk kepala, Allah menggunakan kata yang beda. Wamsahu, usap, beda itu. Yang tadi basuh, kalau kita terjemahkan ya biar lebih mudah dipahami, atau dicuci sebenarnya itu ya. Tapi giliran untuk kepala, Allah Ta'ala menggunakan kata yang lain, usap. Sehingga dijelaskan juga dalam mazhab Syafi'i ini, kalau untuk basuh tangan, untuk basuh wajah, untuk basuh kaki harus dialirkan. Ciri-cirinya itu netes, kita alirkan misalkan. Nah ini untuk promosi nih, alirkan, ngalir dia, ngalir dari atas ke bawah, ngalir. Tapi kalau ditepuk-tepuk nggak ngalir itu nggak boleh. Kalau cuma diusap gini-gini aja, misalkan nggak boleh. Gimana Pak Ustadz, kami ini wuduk nih pakai semprotan, kalau di Mekah silakan. Tapi ngalir apa enggak? Itu aja masalahnya. Mau dia wuduknya di Mekah, mau dia wuduknya di rumah sakit, ketika sakit kami pakai semprotan itu silakan. Sekali lagi nggak masalah. Mau pakai semprotan, mau pakai gayung, mau pakai keran silakan. Asal caranya dialirkan. Itu aja. Dialirkan itu indikasinya netes, berarti kan bergerak dia tuh. Nah dari atas ke bawah atau dari bawah ke atas, dari ujung jari ke siku boleh, nggak jadi masalah. Cuma yang paling abdol itu kalau basuh tangan itu dari ujung jari sampai ke siku, itu paling abdol. Tapi kalau mau dari siku sampai ke ujung jari itu boleh, nggak jadi masalah. Yang penting tangannya itu sudah dialiri dengan air. Maka dari itu rumusnya untuk tangan, untuk wajah, untuk kepala, untuk kaki itu harus dialiri dengan air, mengalir airnya itu. Indikasinya lebih mudah dipahami sampai netes gitu aja. Kan mengalir itu biasanya netes, indikasinya ya, untuk lebih tanda-tandanya. Gitu. Tapi kalau untuk kepala cukup diusap, berarti nggak perlu netes. Nah misalkan diusap aja nggak jadi masalah. Ini nggak netes Pak Ustadz, ketika basuh kepala nggak jadi masalah. Karena perintah Allah Ta'ala cukup diusap. Kalau dia mau sampai netes boleh, tetap sah. Cuma kalau dia mau untuk ngusapin aja kepalanya itu sesuai dengan perintah Allah Ta'ala. Itu sah, dianggap sah. Jadi Bapak sekalian selalu kita ulangi biar lebih mudah dipahami. Ingat, mau wuduk pakai keran, mau pakai semprotan boleh, mau pakai es batu boleh, silakan. Nggak jadi masalah.
Tapi sekali lagi yang diperhatikan itu caranya. Tangan, wajah, kaki itu harus mengalir airnya. Harus mengalir ketika dibasuh tangannya, ketika dibasuh wajah dan kakinya. Tapi untuk kepala itu cukup diusap. Nah, kenapa dibedakan seperti ini? Yang membedakan itu Allah. Wajah, tangan, kepala harus dialirkan. Tapi giliran kepala itu cukup diusap. Ulama mencoba menjelaskan hikmahnya, kok dibedakan sama Allah Ta'ala? Karena hikmahnya, Bapak sekalian, kalau seandainya kepala juga harus dialirkan, seperti kita basuh tangan, wajah sama kaki, itu kemungkinan baju kita basah. Wah, dialirkan, pakai keran. Basah ke belakang, basah ke depan. Mending di Indonesia musim hujan, musim panas. Di Arab itu musim panas, musim dingin. Kapan udah musim dingin? Nah, berapa derajat Celcius itu sangat dingin sekali. Sehingga sangat memberatkan sekali itu kalau seandainya harus dialirkan dengan air. Baju basah, ketemu keluar masjid musim dingin, tambah dia kedinginan. Makanya cukup diusap. Seperti itu ya. Allah al-miswab. Ini yang ketiga. Yang keempat, adamu wujudil munafilahu kal haidi wan nifas wa mahiz zakar. Tidak boleh ada yang menafikannya, yang membuatnya tidak sah. Seperti misalkan jangan melakukan pembatal wudhu, maksudnya salah satu makna yang lebih mudah dipahami ya. Jangan melakukan pembatal wudhu seperti haid. Nah, dalam kondisi haid itu wudhunya nggak sah untuk sholat ya. Dalam kondisi nifas itu nggak sah. Dan ketika dia memegang kemaluannya itu nggak sah menurut mazhab Syafi'i. Nanti insya Allah kita bacakan lebih jelas keterangan ulama berkaitan dengan menyentuh kemaluan. Apakah membatalkan wudhu apa enggak? Ulama beda pendapat. Nanti insya Allah kita bacakan pada babnya tentang pembatal wudhu. Ini yang keempat. Yang kelima, ada musarif lil wudhu. Wazalika biwujudi dawabin niyah wa wujudil islam wa tamyiz. Tidak boleh ada yang menghalangi, memalingkan dari sahnya wudhu. Apa maksudnya? Maksudnya itu kita harus selalu niatkan wudhu. Itu harus selalu niatkan kita ini sedang berwudhu. Nah, niat itu kan bermacam-macam, niat itu kondisinya niat bermacam-macam. Syarat sah ibadah itu salah satunya adalah niat. Kita harus niatkan, kita mau basuh tangan 3 kali, basuh wajah, kepala sama kaki. Tapi kalau tidak diniatkan untuk ibadah, nggak dapat pahala. Walaupun sama kayak ini kita basuh wajah, ini kayak wudhu. Tapi kalau kita nggak niatkan untuk berwudhu, nggak dapat pahala. Tidak dianggap sedang beribadah. Sering kita contohkan. Contoh yang sering kita ulangi Bapak sekalian, kita itu harus niatkan untuk ibadah. Kalau tidak niatkan maka ibadahnya nggak sah. Contoh kasus misalkan, ada orang yang nggak makan dari subuh sampai maghrib, ada tuh. Karena kata dokter nanti malam, jam 7 malam kita mau operasi. Kau jangan makan dulu, perutnya harus dikosongi. Dari jam 4 sampai waktu maghrib, setengah 7 malam, itu kan udah lewat tuh. Sama kayak waktu subuh sampai waktu maghrib. Cuma dia niatkan. Ini saya lagi puasa aja lah. Mumpung hari Senin saya niatkan aja. Saya mau puasa Senin. Nggak dia niatkan, nggak dapat pahala. Walaupun dia nggak makan dari subuh sampai maghrib. Karena niat dia itu untuk menjalankan anjuran dokter. Karena nanti malam mau operasi. Sama-sama dengan temannya nggak makan.
Mobilnya di sini, Bu. Yang ini, Bu, nih. Sedikit, Pak. Ngomong dikit, Pak. Ayo ngomong, Pak. Ayo dong, Pak. Ayo dong. Lihat sini dong, Pak. Nih, lihat sini dong, Pak. Kegiatan tangkap tangan itu umumnya yang terjadi di Komisi Pemberantasan Korupsi masih ada kaitannya dengan suap menyuap ya. Tentunya apakah suap menyuap itu nanti ada kaitannya dengan pengadaan atau hal lainnya, saya masih belum bisa buka saat ini. Jadi teman-teman, saya harap bisa bersabar menunggu. Percayakan kepada KPK untuk bisa memenuhi persyaratan baik formil atau material terlebih dahulu sebelum kami sampaikan update-nya kepada masyarakat nanti. Jadi kok, hei, Pak, hei, kamu kerekam, Inilah video viral saat sepasang suami istri mengamankan uang sebesar 3,4 juta rupiah yang ditemukan di Jalan HM Riyakudu, Kecamatan Semperang Ulu 1 Palembang yang nyaris menjadi rebutan warga. Sepasang suami istri ini, Denny dan Desi, sengaja merekam aksi temuan uang senilai 3,4 juta rupiah agar tidak diambil orang saat dirinya mengamankan uang tersebut. Usai uang itu diamankan, dirinya langsung membawa uang tersebut ke kantor polisi Polrestabes Palembang untuk diamankan beserta dompet dan KTP pemilik uang yang jatuh. Dari kartu tanda penduduk pemilik uang tersebut diketahui uang tersebut milik Ahmad Syafi'i, warga Jalan Kiai Haji Ashari, Kelurahan 34 Ulu, Gang Abadi, Kecamatan Semperang Ulu 1, Kota Palembang. Depan mobil kami, nah kami di belakang dia. Pas niuk tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami punguti, ya ada yang ambil kan, jangan, ada balik ke kami, udah ada diambil, ada balik ke kami balik ke sini. Oh, berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 3.445.000. 5.000. Ya. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk membalikan uang itu? Ya uang itu punya uang deh. Kasihan yang uang sepeser jangan sampai diambil begitu. Uang tersebut telah diamankan oleh pihak kepolisian Polrestabes Palembang dan dikembalikan ke pemiliknya sesuai alamat di KTP. Dari Palembang, Muhammad David, iNews melaporkan. Polisi menggelar rekonstruksi kasus pembunuhan gadis penjual gorengan Nia Kurniasari dengan tersangka Indra Septiawan di Padang Pariaman, Sumatera Barat. 8 TKP ditelusuri dalam rekonstruksi ini, mulai dari kedai di pinggir jalan lintas Padang Bukit Tinggi, tempat tersangka membeli gorengan korban, lokasi pembunuhan di semak-semak, hingga lokasi pemakaman tempat korban diroda paksa dan dikuburkan tersangka. Total ada 71 adegan yang diperagakan pelaku, sementara lebih dari 600 personil dilibatkan untuk mengamankan proses rekonstruksi.
tersangka sudah mengikuti 2 TKP, antara masih di TKP 2 dan ada 8 TKP. Ada beberapa pertanyaan yang dari kejaksaan termasuk dari penyidik yang nantinya bisa ditambahkan di dalam berita acara. Banyak sekali adegannya dan di masing-masing TKP ini kan berkembang ya, antara keterangan tersangka dengan fakta di TKP ini persesuaiannya bisa dibuktikan nanti dari 8 TKP. Sebelumnya polisi menangkap tersangka Indra Septiawan di atap loteng sebuah rumah kosong di daerah Padang Kabau, Kayu Tanam setelah 11 hari buron. Selain itu, polisi juga menetapkan tersangka lain berinisial MJ yang merupakan paman pelaku. MJ diduga ikut membantu Indra Septiawan bersembunyi usai melakukan aksi bejatnya kepada korban. Dari Padang Pariaman, Sumatera Barat, Eka Gus Priyadi, iNews melaporkan. Mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Kawal Pilkada 2024, Senin sampai Jumat pukul 12:30 siang, live di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, ya, nanti walaupun agak juga kita tidak masuk bisa ke yang 30 tahun dibuktikan. nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara. Satu dari sekian, pokoknya ada orang juga The mendengar Prime bahwa Show. Apakah yang interupsi? Saya Anissa Dasya. Dan saya Aryo. Interupsi. Only on iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews.
Kamera CCTV merekam 3 sindikat pencurian uang sebesar 70 juta rupiah milik nasabah bank. Di Nrekang, pelaku mengendarai 2 motor dan berbagi peran. 1 motor mencari mangsa, sementara 1 lainnya memantau lokasi. Usai melakukan aksinya, polisi menangkap 2 dari 3 orang pelaku, RW dan AW, di sebuah mal di Palembang, Sumatera Selatan. Kedua pelaku dibekuk saat pulang ke kampung halamannya. Palembang di Sumatera Selatan, di daerah Kayu Agung. Kalau untuk LP-nya itu sendiri, dan dia beraksi kapan dan kerugiannya berapa? Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. 1 pelaku UM kini masih buron dan terus diburu polisi. Selain 2 pelaku, polisi juga mengamankan barang bukti motor yang digunakan saat beraksi. Tangis haru pecah saat seorang ibu menggendong anaknya yang sempat hilang karena dijual sang suami. Rusmala Dewi, ibu korban panik dan kebingungan saat pulang ke rumahnya di Tangerang usai kerja memenuhi kebutuhan ekonomi keluarganya di Kalimantan. Pulang untuk membiayai sejumlah kebutuhan anak, Rusmala justru tak menemukan bayinya yang baru berusia 11 bulan dan mendapati sang suaminya malah tega menjual buah hati. Bayinya dijual suami karena kehabisan uang akibat judi online dengan harga 15 juta rupiah. Kebetulan waktu itu saya tibanya malam, terus dia bilang, "Apa kayak orang gugup, nggak bisa ngomong, kayak orang panik, nggak bisa ngomong." Terus saya desak di situ, "Kemana anak kita?" Baru dia jawab, "Bahwa anak kita jual dengan harga 15 juta di Tangerang, dia COD di pinggir Kali Cisadane." Di situ saya shock sebagai seorang ibu, nggak nyangka. Perdagangan bayi dilakukan melalui media sosial Facebook, di mana proses jual beli terjadi di kawasan pinggir Kali Cisadane, Sukasari, Kota Tangerang. Selain pelaku RA, polisi juga menangkap 2 pelaku lain yakni HK dan MON yang diduga sebagai pembeli bayi tersebut. Ketiganya terancam 15 tahun penjara tentang perlindungan anak. Dari Tangerang, Banten, Hasnugara, iNews melaporkan. Setelah serangkaian tahapan persidangan digelar, akhirnya terdakwa 1 atas nama Prehanto yang menjabat sebagai Sekretaris Desa Bukit Batu, Kecamatan Air Sugihan, Kabupaten Ogan Komering Ilir divonis hakim dengan 6 tahun 6 bulan penjara. Kemudian uang pengganti sebesar 1,8 miliar rupiah lebih. Jika tidak bisa dibayarkan, maka akan ditambah 2 tahun penjara. Sementara terdakwa 2 Budianto yang menjabat Kaur Keuangan divonis hakim 4 tahun dengan denda 200 juta rupiah. Jika tidak mampu dibayar, ditambahkan penjara selama 1 bulan. Menanggapi putusan hakim tersebut, terdakwa 1, Prehanto menerima, sementara terdakwa 2 Budianto masih pikir-pikir. Begitu juga jaksa penuntut umum juga masih pikir-pikir karena putusan majelis hakim di bawah tuntutan JPU. Modus korupsi yang dilakukan para terdakwa ini adalah penyalahgunaan wewenang dalam pengelolaan PAD kegiatan plasma sawit di atas tanah bengkok seluas 205 hektar milik Desa Bukit Batu tahun anggaran 2015-2022. Untuk terdakwa Prehanto sendiri itu dia selaku sekretaris desa di tahun 2007 sampai dengan 2021. Dan untuk terdakwa satu lagi yaitu terdakwa Budianto selaku Korup Perencana dan Keuangan dari tahun 2017 sampai dengan 2021. Apa langkah selanjutnya setelah hal ini, Pak? Kemarin kita sudah menyatakan sikap berupa pikir-pikir, nanti kita masih menunggu tunjuk pimpinan untuk langkah selanjutnya. Adakah kemungkinan tersangka lain, Pak? Untuk saat ini ya belum ada, namun jika memang ada pengembangan ataupun alat bukti baru tidak menutup kemungkinan. Sebelumnya, mantan Kepala Desa Bukit Batu Asmadi alias Giok yang divonis hakim 7 tahun penjara dengan denda 7,6 miliar rupiah subsider 3 tahun. Dari Ogan Komering Ilir, Fitriadi, iNews melaporkan.
mengupas makna dan tafsir Al-Quran bersama ulama terkemuka tanah air. Kaumum min kaum khairun minal yadis sufla. Nggak bakal bisa dibayar oleh dunia dan seisinya. Jelas, lugas untuk kehidupan sehari-hari. Di antara yang merusak hati adalah buruk sangka. Wa aqimus shalah wa atuz zakah. Itu pun sejajar dengan jihad fisabilillah. Cahaya Hati Indonesia, Sabtu dan Minggu pukul 12 siang di iNews. Bundesliga live iNews Premium Sports. Inilah interupsi. Mempertanyakan rasa keadilan, Demokrasi negeri kini diuji. Pertanyaannya, ada apa? kebenaran, keberanian, dan kejujuran. Ini persoalan serius ini. Demokrasi itu kan tentang keberagaman pilihan. Menggagas kata, Buat saya, ada sesuatu yang menarik. mengungkap fakta. Kualitas demokrasinya terjaga. Saatnya kita bicara. Bisa dibuktikan Ya, nanti walaupun agak juga kita masuk ke yang 30 tahun nanti kali ya. Interupsi hanya di iNews. Bagaimana kemudian peta politik ke depan? Berhentikan dia karena saya ngomong. Saya Aiman Wicaksono, inilah Rakyat Bersuara. Ungkap tuntas berbagai permasalahan terkini. Tidak boleh ada kotak kosong. Tidak ada masalah. Itu menurut saya hal yang biasa. Dimunculkan lagi orang-orang yang bermutu. Bahwa Anies ini akan Rakyat Bersuara, Selasa pukul 7 malam, live di iNews. Temani weekendmu bersama program kuliner spesial. Kalaparan, eksplor gokil wisata kuliner. Tempat makan yang jarang terekspos. Food Diary, mengupas sejarah kuliner, hidangan viral dari Nusantara sampai mancanegara. Mantep banget, mantep banget. Saksikan kuliner spesial weekend, Sabtu dan Minggu pukul 10 pagi di iNews. Tahapan Pilkada 2024. Ikuti informasi terkini seputar Pilkada di semua program berita iNews. Saya Abraham Silaban, Anda menyaksikan The Prime Show. Investigasi eksklusif. Omnibus Law Undang-Undang Cipta Kerja mengakibatkan PHK di mana-mana. Mengupas isu-isu terhangat. Ini apa? Hakim MK? Oke, silakan diselesaikan, Mas Saya Pipin. dikasih kesempatan ke Fritsen, Kak. Semua tanya akan dijawab dengan tuntas dan berkelas. Ada kejanggalan bagi saya dari pihak-pihak wasit yang tidak menguntungkan buat kita. The Prime Show. Setiap Rabu pukul 8 malam. Para siswa sekolah dasar ini menangis ketakutan saat jembatan di Mamasa, Sulawesi Barat yang biasa mereka lintasi tiba-tiba ambruk. Warga pun segera mengevakuasi 10 orang siswa yang berada di jembatan. Ini kasihannya berdarah, berdarah kasihan. Jembatan penghubung 3 dusun ini biasa dilintasi warga setiap harinya. Dibangun pada 2002, jembatan ini baru sekali diperbaiki. Selama ini yang diganti-ganti hanya papannya. Ya, tidak ada perhatian dari pihak manapun yang memperhatikan ini. Padahal ini akses adalah akses yang sangat luar biasa. Karena anak-anak sekolah dari SD, SMP, PAUD, semua lewat di sini. Jembatan tersebut ambruk lantaran kondisinya yang sudah lapuk, termakan usia dan tak kunjung mendapat perhatian pemerintah. Dari Mamasa, Sulawesi Barat, Friendly Christian, iNews melaporkan.
Keempat ABH anak berhadapan dengan hukum, jalani sidang eksepsi di Pengadilan Negeri Kelas 1 Palembang. Jaksa penuntut umum menghadirkan keempat ABH berinisial IS 17 tahun, MZ 13 tahun, NS 12 tahun, AS 12 tahun dalam perkara kasus pembunuhan dan ruda paksa kepada korbannya berinisial AA 13 tahun yang terjadi di TPU Talang Kerikil, Kecamatan Sukarami, Palembang awal September lalu. Sidang eksepsi digelar di ruang Chandra secara tertutup dalam agenda eksepsi. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Palembang menolak eksepsi yang diajukan oleh Hermawan selaku kuasa hukum ABH. Ya, kalau pada prinsipnya itu pokok-pokok jadi eksepsi kita dalil-dalilnya tidak dapat diterima karena sudah masuk kepada pokok perkara, jadi harus dibuktikan lebih lanjut di persidangan. Dari JPU saksi fakta ada berapa? Kalau di berkas ada 13, apakah seluruhnya nanti akan dihadirkan oleh jaksa, itu tergantung dari pihak jaksa. Dari pihak sendiri ada saksi yang penting dari saksi fakta yang mesti dihadirkan. Majelis Hakim meminta kepada jaksa penuntut umum dan kuasa hukum terdakwa ABH untuk menghadirkan masing-masing saksi untuk pembuktian pokok perkara. Dari Palembang, Guntur, iNews melaporkan. The Great Prime Time. Upaya saya untuk melacak TKP, saya harus katakan ini yang pertama dan eksklusif. Bersama saya, Abraham Silaban. AB Plus. Hasilnya nanti akan berbeda. Tidak mungkin. Tidak mengetahui sama sekali. Saya Aiman Wicaksono. Inilah Rakyat bersuara.